Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Heni Beatrix, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 2, STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan NIM 23208074. Saya mengajar di SMP 1 Atap 1 Dusun Tengah. Hari ini, Kamis 30 November 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi Yesus Pemenuhan Janji Allah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Silakan dulu. Apa kabar semua? Baik. Puji Tuhan ya, kita diberikan kesehatan hingga sampai ke sekolah dan bisa belajar, khususnya dalam pelajaran agama pada pagi hari ini. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita belajar, kita akan awali pelajaran kita dengan berdoa. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan, Yohanes Afrianto. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, berkatilah kami agar kami belajar dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih sudah memimpin kita semua dalam doa. Ibu akan melakukan presensi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik, kita akan lanjutkan. Tema pembelajaran kita hari ini yaitu Yesus Pemenuhan Janji Allah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu memahami makna janji dan konsekuensi janji Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia melalui pengamatan video, tanya jawab dan diskusi, sehingga kalian semua ya semakin mengimani Kristus dan mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video tentang janji. Ibu persilakan untuk kalian menonton dan memahami apa yang dimaksudkan dalam video animasi ini. Ibu persilakan untuk menonton video. Udah jam 3 sore, aku pun ada janji sama Mas Teman buat dari taman. Oke, aku harus putus teman. Bunda, aku mau main dulu ya sama Mas Teman. Taman. Loh, kok Mas Teman nggak ada? Kan janjinya jam 3 sore. Jadi aku tunggu dulu.
Makasih, lagian ibu udah sering banget. Bisa aja buat kita mainan. Makasih ya, Ci. Ayo kita pulang jalan-jalan. Berdasarkan video animasi tadi ya, kita lihat ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa makna dari janji? Kemudian yang kedua, mengapa seseorang mau berjanji? 3, apa konsekuensi dari sebuah janji? Mengapa? Mengapa dan ya. Apa makna dari janji? Apa? Nah, janji harus ditepati. Kemudian mengapa seseorang mau berjanji? Mengapa? Untuk apa? Kalian mau berjanji untuk apa? Agar bisa membahagiakan teman. Bisa membahagiakan teman. Apa lagi? Dengan orang tua, dengan guru, dengan Tuhan, membahagiakan orang lain, untuk membahagiakan teman, untuk membahagiakan orang tua. Tahu. Janji bisa diungkapkan untuk motivasi juga ya, memotivasi diri kita berjanji. Apa konsekuensi sebuah janji? Apa? Harus ditepati. Harus ditepati. Kalau kita buat janji, maka janji itu harus kita tepati. Jangan hanya mengucapkan janji kalau tidak ditepati. Ya. Anak-anakku sekalian, ibu akan mengajak kalian untuk mengamati gambar yang ada ya di depan kita tentang bagaimana Yesus sebagai pemenuhan janji Allah, dan kemudian berdasarkan gambar yang ada ini kita akan mencocokkan dengan situasi bacaan dari kitab suci ya. Sini ada 3 bacaan, yaitu dari Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Kemudian bacaan dari Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20 dan Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Berdasarkan gambar yang ada ya, Ibu akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci ya. Silakan semuanya bawa kitab suci ya. Silakan buka Alkitabnya ya. Silakan Ibu minta 3 orang untuk membaca Alkitabnya ya. Ibu persilakan Apri membaca dari Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Bacaan kitab suci Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukuplah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Selanjutnya Ibu persilahkan Yohana Yasi untuk membaca dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20.
Dipersilakan. Bacaan kitab suci Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Tetapi Maria menyimpang segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ibu persilakan, ada waktu untuk membaca dari Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Dipersilakan. Bacaan kitab suci Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Anak-anak sekalian, berdasarkan 3 bacaan kitab suci tadi, ya. Selanjutnya Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Kalian akan dipersilakan untuk berdiskusi, ya. Nanti Ibu minta untuk buat 3 kelompok. Dalam diskusinya nanti, ya, Ibu minta untuk mendalami dari 3 bacaan itu tentang hal-hal yang menunjuk pada keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus sebagai wujud dari janji Allah, ya, tentang keselamatan itu sendiri yang tercurah dalam diri Yesus Kristus. Berdasarkan dari 3 bacaan kitab suci yang telah dibacakan oleh perwakilan dari teman-teman kalian tadi, ya, dan kalian juga sudah membaca, mengikuti apa yang sudah dibaca teman-teman kalian, ya. Dalam kelompoknya nanti, Ibu minta kalian untuk mendalami teks kitab suci yang telah dibacakan tadi, ya. Kemudian menunjukkan sisi kemanusiaan dan keilahian Yesus dengan mengisi kolom yang sesuai, ya, berdasarkan isi teks kitab suci yang telah kita baca tadi, ya. Ini akan Ibu bagikan, ya. Silakan didiskusikan bersama, ya, apa saja yang menjadi bisa dikatakan sisi keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus berdasarkan 3 teks bacaan yang sudah dibacakan tadi. Silakan, ya, berdiskusi bersama dalam kelompoknya.
Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah melaksanakan diskusi bersama mengenai bacaan-bacaan teks suci yang sudah kita baca dan kita pahami tadi ya. Berdasarkan 3 bacaan kitab suci tadi, kita diminta untuk bersama-sama menunjukkan keilahian Yesus dan kemanusiaan Yesus. Sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing ya. Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok Dalva dan Lodika. Hasil presentasi kami. Bacaan kitab suci Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus adalah sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus adalah mengandung dan melahirkan. Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus adalah yang mengandung dari Roh Kudus dan para malaikat memuji namanya. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus adalah mempunyai ayah dan ibu, bersalin dan melahirkan. Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus adalah sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus adalah Yesus disiksa, dipukul dan diolok-olok, dan Yesus mengalami kematian. Itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil presentasi kami. Bacaan kitab suci Yesaya 7 ayat 10 sampai 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Hal tersebut menunjukkan keilahian Yesus. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hal tersebut menunjukkan kemanusiaan Yesus. Bacaan kitab suci Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Hal tersebut menunjukkan keilahian Yesus. Kelahiran Yesus. Hal tersebut menunjukkan kemanusiaan Yesus. Bacaan kitab suci Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Hal tersebut menunjukkan keilahian Yesus. Yesus mati. Hal tersebut menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu persilakan kelompok 3 untuk menyampaikan. Ini presentasi kami. Bacaan kitab suci Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus. Tuhan sendirilah akan memberikan kepada mereka. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bacaan kitab suci Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus. Ia mengandung dari Roh Kudus dan para malaikat memuji dan menurutkan namanya. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lapis dan dibaringkannya di dalam palungan. Bacaan kitab suci Lukas bab 23 ayat 44 sampai 49. Hal yang menunjukkan keilahian Yesus. Tabir bait suci terbelah menjadi 2. Sesungguhnya orang ini adalah orang benar. Hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Yesus mati. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.
yang Ibu minta kalian untuk menjawab ataupun mengerjakannya, dan akan dibagikan lembar dan akan dibagikan lembar kerja asesmen berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian menjawab untuk mengumpul kerjaan kalian ya ke depan. Anak-anak yang hebat, setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi, ya, sebagai akhir, Ibu akan mengajak kalian untuk merefleksikan diri berdasarkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ini nanti ada lembar refleksi diri bagi kalian semua ya, akan dibagikan satu-satu. Coba kalian perhatikan lembar refleksi diri ya, berdasarkan pembelajaran kita hari ini. Di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian jawab nanti ya. Coba perhatikan. Pertanyaan yang pertama, apa Anda pernah berjanji? Yang kedua, apakah janji yang Anda ucapkan Anda tepati? Ketiga, bagaimana sikap sebagai seorang Kristiani dalam menanggapi karya keselamatan Allah? Dan yang keempat, kalian semua Ibu minta untuk membuat renungan dengan tema berdasarkan situasi hidupku yang sekarang ini, janji saya kepada Tuhan untuk dijalankan adalah. Silakan kalian renungkan ya, dan nanti ditulis ya di lembaran yang sudah Ibu bagikan. Apakah sudah jelas? Jelas. Silakan bisa dikerjakan. Sekalian, tadi Ibu sudah meminta kalian untuk membuat refleksi diri ya, berdasarkan tema pembelajaran kita, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah pada hari ini. Baik, sekarang Ibu persilakan pada kalian ya, untuk membacakan di depan ya tentang refleksi yang sudah kalian tulis. Silakan dari Adewato. Setelah dibacakan nanti langsung ditempel ya di papan tulisnya. Refleksi saya, Adewato Kapten Jerenai. Apa Anda pernah berjanji? Ya, saya pernah berjanji. Apakah janji yang Anda ucapkan Anda tepati? Ya, saya tepati. Bagaimana sikap sebagai orang Kristiani dalam menanggapi karya keselamatan Allah? Menerimanya dengan baik. Berdasarkan situasi hidupku yang seperti sekarang ini, janji saya kepada Tuhan untuk dijalankan adalah rajin ke gereja, rajin berdoa kepada Tuhan, membantu orang tua, dan membaca kitab suci. Inilah hasil refleksi saya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk refleksi yang sudah disampaikan oleh Adewato. Silakan ditempel refleksinya di papan tulis ya. Selanjutnya bersiap-siap ini ya untuk menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya pada hari ini. Ya. Persilakan untuk kembali duduk ke tempat duduknya.
Saya dipersilakan untuk diri menyampaikan refleksi. Refleksi saya menyadari apa Anda pernah berjanji? Ya, saya pernah berjanji. Apakah janji yang Anda ucapkan Anda tepati? Ya, saya tepati. Bagaimana sikap bagi orang Kristiani dalam menanggapi karya keselamatan Allah, menerima keselamatan Allah, membuat renungan yang terima berdasarkan situasi hidupku yang seperti sekarang ini. Jadi saya kepada Tuhan untuk menjalankan Allah, selalu beribadah, berdoa, membaca Alkitab, membantu orang tua. Refleksi saya. Nama, kemudian nama. Pertanyaan refleksi. Apa Anda pernah berjanji? Ya, saya pernah membantu orang tua, tidak menolong orang tua dan akan menyembah. Refleksi saya, Yohana Yesus. Pertanyaan refleksi, apa Anda pernah berjanji? Ya, saya pernah berjanji. Apakah janji yang Anda ucapkan Anda tepati? Ya, janji yang saya ucapkan saya tepati. Bagaimana sikap sebagai orang Kristiani dalam menanggapi karya keselamatan Allah? Sikap sebagai orang Kristiani dalam menanggapi karya keselamatan Allah yaitu dengan menerima karya keselamatan dari Allah, membuat renungan dengan tema berdasarkan situasi hidupku yang seperti sekarang ini. Dan saya kepada Tuhan untuk dijalankan adalah rajin beribadah dengan cara berdoa bersama-sama dengan umat, dan saya menjadi juga untuk saling belajar dan selalu membantu orang tua. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Refleksi sudah Yohana Yasi sampaikan. Silakan dicatat. Yohana Yasi merupakan pembaca refleksi terakhir dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, berdasarkan refleksi yang sudah kalian baca semuanya tadi, ingat itu merupakan hasil refleksi kalian sendiri ya, yang sudah menyampaikan janji kepada Allah, janji kepada Tuhan, janji kepada orang tua, kepada guru ataupun pada teman. Kalau sudah melakukan ataupun menyampaikan yang namanya janji, tentu kita harus menepati janji yang kita sampaikan ya. Ingat, jangan berani-berani berjanji kalau tidak ditepati. Konsekuensinya adalah ketika kita menyampaikan sebuah janji, maka janji itu harus kita tepati. Seperti halnya Allah ya, yang menjanjikan keselamatan bagi manusia. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa melakukan dosa, karena kasihnya kepada manusia, maka Allah menjanjikan yang namanya keselamatan. Keselamatan yang Allah janjikan kemudian digenapi dalam diri Yesus Kristus sebagai Allah sendiri yang hadir ke dunia. Yesus Kristus merupakan Allah yang hadir. Ketika Tuhan Yesus Kristus itu hadir ke dunia, itu adalah perwujudan dari dua dimensi pribadi Allah ya. Yesus Kristus hadir ke dunia merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Kemudian, ya, walaupun Allah itu menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Yesus tetap Allah ya, yang memiliki sisi keilahian. Sisi keilahian Yesus atau sisi kealahan Yesus itu tidak dimiliki oleh manusia. Itu yang membedakan manusia dengan Yesus Kristus. Anak-anakku sekalian, sebagai wujud aksi nyata berdasarkan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk tugasnya minggu depan ya, yaitu membuat doa atau puisi. Doa atau puisi ini merupakan doa dan puisi
yang berisi tentang bagaimana karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita pun akan semakin mengimani Yesus dan mewujudkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terserah, bebas yang membuat doa atau puisi. Nanti doa dan puisi ini Ibu persilakan kalian membuatnya sekreatif mungkin. Boleh dibuat di dalam tulisan cantik, ya, bisa dikasih hiasan di karton, bisa ditempel nanti, ya, bisa. Doa dan puisi tersebut Ibu minta ketika pembelajaran berikutnya nanti, ya, kalian bisa membacakan itu sebelum kita mengawali pembelajaran. Itu adalah tugas sebagai aksi nyata bagi kita berdasarkan pembelajaran hari ini. Anak-anakku sekalian, marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Ibu persilakan salah satu di antara kalian untuk memimpin kita dengan doa. Ibu persilakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Salam Maria, berahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami untuk dosa ini sekarang dan waktu kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya.